Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Waalaikumsalam. Ya pun. ya, salam budaya Indonesia dan pemirsa Mitra TV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di Dialog Seni Budaya yang tentu kita harus memberikan nilai lebih ya di dalam dialog ini. Dan pada hari ini pasti ini satu hal yang lain yang pasti kita akan tampilkan ke hadapan Anda, karena hari ini saya bersama teman-teman dari Akademi Lampung yang punya gawe cukup signifikan di bidang seni budaya, di mana dalam acara kali ini ada pengukuhan pengurusan di Dewan Kesenian Lampung, kemudian ada penghargaan kesenian atau budaya, kemudian ada satu lagi pidato budaya. Dan bersama saya sebetulnya masih ada satu lagi, itu ada Pak Sarpuli, tapi sudah almarhum ya Pak Sarpuli. Dan di sini ada Bang Iwan Nurdaya Jafar. Ini teman saya lama banget, waktu saya masih di Lampung Pos tahun 80-an sudah malang melintang nggak karu-karuan, sampai sekarang masih malang melintang. Selamat malam Bang Iwan. Malam. Sehat ya Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kemudian ada Mas Supriyanto dari dalang wayang wayang sekeli. Selamat malam Mas. Selamat malam. Udah lama kita juga oyak-oyakan ya, baru sekarang ketemu di tempat ini. Dan satu lagi Mas Agung Hero Hernanda MSN, ini seorang musisi musikus yang benar, musisi Yang makna. dosen yang hobinya musik apa musikus yang hobinya dosen? Ini nanti akan dijelaskan. Banyak sekali kita mau ngomonginnya, tapi yang jelas kita harus melihat kenapa beliau-beliau ini diberikan hadiah semacam penghargaan oleh Akademi Lampung. Karena Akademi Lampung ini tidak main-main memberikan hadiah kepada sosok-sosok penggiat seni yang sehat. Yang pertama saya akan ke Bang Iwan dulu. Bang Iwan ini mungkin penggagas acaranya ini. Saya concern saja sekarang ke kenapa mereka diberikan penghargaan ini. Lalu sebetulnya Akademi Lampung ini di program yang mana ini? Ya. Oke, terima kasih. Jadi tahun 2024 ini Akademi Lampung melaksanakan program pemberian anugerah seni dari Akademi Lampung tahun 2024. Sebelumnya ya kegiatan kami ada penerbitan buku, kemudian safari budaya. Baru tahun ini kami bisa melaksanakan anugerah seni. Adapun konsep kami untuk pemberian anugerah seni ini, kami melihat ini bertolak dari Undang-Undang Pembentukan Kebudayaan. Jadi kita jelas arahnya, termasuk juga strategi kebudayaan Indonesia yang akan rentang sampai rentang waktu 2042, 20 tahun ke depan. Nah, yang kita angkat ini adalah ada satu pasal dalam Undang-Undang Pembentukan Kebudayaan, itu ada tugas setiap orang. Tugas setiap orang, ini dia seniman atau bukan seniman, atau pendukung kebudayaan atau bukan, itu dia bertugas itu antara lain untuk mendorong lahirnya interaksi budaya, Kemudian juga di pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pembentukan Kebudayaan itu rumusan dari atau definisi dari kebudayaan nasional Indonesia, itu kata kuncinya adalah hasil interaksi antar budaya yang hidup dan berkembang di Indonesia. Nah, dalam kaitan ini saya kira Lampung tepat ya. Lampung ini masyarakatnya majemuk, plural ya. Nah, tadi saya dalam dasar pemikiran di anugerah seni saya jelaskan data kependudukannya. Dari kita ini menjadi masyarakat majemuk sebelum terbentuk Provinsi Lampung 18 Maret 64, bahkan sebelum datang Wong Jowo tahun 1905 ya. Sudah multi etnik gitu ya. Bahkan ada Wong Cinonya, karena dulu kan perdagangan Arab ya. Kalau ada perdagangan Lada, Cina datang. Kemudian Belandanya juga ada pada waktu itu. Terus berkembang ya. Sampai data yang terakhir, yang data sensus kependudukan tahun 2000 yang berani menanyakan etnik saudara apa ya, karena zaman Orde Baru tidak bisa bicara tentang SARA kan. Nah, pada tahun 2000 BPS berani menanyakan itu. Nah, dapat datanya itu. Ternyata di situ dari sekitar 6.600.000 sekian jiwa penduduk Lampung. Itu udah kelihatan ternyata
jumlah Wong Jawa-nya sudah 65% gitu ya. Lampung 11%, gitu loh. Ya, ini terus bertahan kelihatannya sampai tahun 2020 ini ya. Hampir 10 jutaan. Iya, hampir 10 jutaan ini. Ya, persentasenya kira-kira masih seperti Masih itu. seperti itu. Nah, artinya kita ini ya, warga Lampung ini hidup di tengah masyarakat multi etnik ya. Karena masing-masing etnik punya kultur, punya budaya, otomatis multikultural kan, multi budaya, ragam budaya. Nah, sekarang saya kira teman-teman ini Mas Supri, almarhum Sarpuli, Dahero, ya mungkin ya saya juga belum pernah ketemu gitu ya. Artinya saya anggap main di gelombang yang sama aja. Kalau saya amati, ini menarik nih wayang sekali gitu ya. Ini menarik nih pengorbanan waktu itu ya. Komposisinya ini 3 komposisinya Hero dan Saku Sarikat waktu itu ya. Nah, kemudian ada Sarpuli. Kalau Sarpuli memang saya kan tugas Sabu Timur, ya, jadi ketemu dengan almarhum Sarpuli. Nah dia juga menarik, dia nulis Ringgat itu puisi Lampung klasik di Lampung, Subdilek Agung. Tapi ditulisnya dalam bahasa Jawa, dituturkan dengan Ringgat Lampung. Pernah saya tanya, ya kalau ketemu saya kan sama-sama merokok aja saya dengan Sarpuli, ya orang Jawa juga harus kenal dengan Ringgat gitu kan. Nah sebaliknya oleh Mas Pri, orang Lampung juga harus kenal wayang kan begitu. Nah, saya lihat amati waktu ini nonton Hero juga, kalau saya apresiasi saya menangkap ada sentuhan Lampungnya, ada berangkat juga dari Melayunya, ada Minangnya. Itu saya konfirmasi ke dia, bener kan nih gitu kan. Iya, ini bertolak dari Melayu. Nah, berarti kan ini hasil interaksi budaya. Ya, saya kira tepat. Jadi saya harapkan para seniman, bahkan seluruh warga Lampung ini harusnya menjadi manusia antar budaya. Nggak cukup lagi mainan cuma satu gitu. Ya, cuma menutup diri dengan sebagai orang Lampung orang Jawa nggak bisa. Itu semua kita jadikan saudara, kita pelajari, saling memperkaya kan, muncul kesenian baru kan. Nah itu contohnya, itu alasan. Itu alasan pertama ya, artinya melihat secara makro bahwa Lampung ini selalu dibilang orang Indonesia kecil ya, semuanya bisa mini kan, multi etnis tadi ya. Saya ke Bang Hero dulu karena menarik nih, karena musiknya pasti musik lain yang dilihat oleh Akademi Lampung, pasti bukan musik dangdut kan. Nanti kalau ada rekamannya yang Mas Hero mainkan atau buat, saya juga minta ini untuk insert di acara ini. Mas Hero bisa ceritakan kenapa milih jalur itu? Padahal seorang dosen ya, sibuk mana main musiknya apa main dosennya? Ya mungkin cerita dikit. Cerita silakan. Dulu kan sebelum dipercaya, sebelum diberi amanah sebagai seorang dosen, sebagai seorang tenaga pengajar, tentu sebelum itu dosen apa dulu? Dosen musik di Universitas Lampung, FKIP, pendidikan musik. Ya dulu sebelum diberi amanah sebagai tenaga pendidik di sana, tentu sebelumnya kita sebagai seniman, sebagai musisi, sebagai komposer, jadi bikin musik dan sebagainya. Terus terang nih, awalnya datang ke Lampung itu bukan untuk mendaftar atau untuk ada keinginan sebagai menjadi seorang dosen gitu. Tapi memang datang ke sini itu jadi kesasar. Bukan kesasar, mungkin terjebak di jalan yang benar. Lebih parah itu. Jadi main ke Lampung tuh mencari saudara, mencari teman, karena kan kalau di lingkungan seni kan seperti itu tuh kan banyak saudara. Karena semasa dulu pentas belum pernah punya kesempatan untuk perform di Lampung. Jadi rencana itu mau mengadu nasib lah ke ibu kota atau ke Tanah Jawa. Tapi karena belum pernah ke Lampung, jadi mampir dulu di Lampung. Karena nanti tinggal nyebrang tuh. Main ke sini, kita ngontrak lah 1 bulan kalau nggak salah. Tahun berapa itu? Tahun 2018 awal. Oh iya. Awal-awal itu. Ngontrak sebulan. Nah, kebetulan pas ngontrak main-main itu kita main ke Taman Budaya, main ke sini dan sebagainya, nyari-nyari teman, pokoknya nyari-nyari kawan lah gitu. Gampang ya pakai seni ya nyari teman. Nah, dengan seni kan enak jadi saudara. Iya, kopi, ngerokok sama seniman. Iya. Nah, jadi kebetulan datang beberapa kawan dari daerah juga datang. Mau daftar di situ. Kebetulan kita ada ijazah, mereka yang bantuin semua. Mereka yang urusin semua. Malah kita yang kejebak. Nah, gitu kasusnya. Jadi nyesel nih jadi dosen. Awalnya, sekarang bukan masalah menyesal lagi, tapi mungkin itu amanah yang diberikan. Makanya
Ya karena kan hanya ilmu yang bermanfaat yang bisa membantu kita itu nanti. Nah itu makanya itu dijalani sampai hari ini, dan juga idealisnya sebagai seorang komposer atau musisi tentu itu relate dengan kerjaan yang sekarang gitu. Karena seorang dosen musik tentu dia tidak hanya sebagai seorang tenaga pengajar saja, tentu dengan secara praktisnya, secara prakteknya tentu dia sebagai seorang musisi juga di luar. Iya. Karyanya sudah apa aja yang pernah di publish kalau gitu ya? Kalau sudah dipublish, aku nggak ngitung tapi udah banyak kalau yang udah dipublish untuk baik berupa musik, komposisi musik, atau berupa aransemen, atau mungkin musik iringan tari, tentu banyak. Begitu juga dengan musik-musik yang mungkin memang lokal kontennya untuk Lampung itu sendiri, atau mungkin yang dibahas tadi terkait seperti apa interaksi budaya yang ada di situ. Secara waktu kan rentangnya masih sebentar ya, 18 ke sekarang. Bisa cinta banget, mungkin ada warna musik Lampungnya. Pertama dengar lagu apa atau irama apa? Karena ketertarikan tadi kenapa ingin ke Lampung, karena sebelumnya di daerah sebelumnya memang nol sekali dengan musik Lampung, jadi tidak ada tahu sama sekali. Makanya ingin mampir ke Lampung, pengen cari tahu musik Lampung ini seperti apa gitu. Nah ternyata di sini kita menemukan adanya dua jenis musik yang berbeda, ada yang ke arah perunggu, ada yang lebih ke arah musik bambu dan sebagainya, seperti pesisir dan pepadu. Nih pepadu lebih ke berbau perunggu, yang pesisir lebih kepada musik-musik rakyat dan sebagainya. Dua hal itu ditemukan, dan itu menarik, dan itu sangat kaya. Maksudnya Lampung ini punya hal atau punya potensi yang dalam secara mungkin inspirasi dalam penciptaan musik baru itu menarik, banyak hal yang bisa diangkat di situ gitu. Makanya itu yang membuat betah, yang membuat bertahan sampai hari ini. Oh ini banyak Lampung ini yang bisa digali untuk dalam komposisi musik baru nantinya gitu. Banyak tantangan sampai sekarang terus mau digali gitu ya. Nah itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Apalagi setelah dipercaya, diberi anugerah ini tuh, saya pikir itu bukan sebuah kebanggaan, tapi itu sebuah tanggung jawab yang besar untuk bisa berkarya lebih lagi untuk Lampung ini gitu. Karena ini memang meskipun diakui tetap harus eksistensinya dipertahankan, dan mungkin lebih dari itu. Saya ke Mas Supri. Mas, saya nonton kemarin Mas melakonkan apa kemarin itu sih? Ramayana ya sebenarnya, legenda Gunung Sugi. Oh Gunung Sugi. Ya. Justru ini mengangkat cita-cita daerah yang tidak orang tahu secara detail. Ya. Saya pertama pengen tanya, Mas Pri tertarik wayang. Oke lah, orang Jawa namanya tertarik wayang. Ya. Kenapa kemudian ini ciri khasnya Lampung aja lah gitu. Kan ada wayang suket, wayang apa segala macam yang ada sekarang ya. Sekarang wayang Lampung kan satu-satunya mungkin di dunia. Iya. Gimana Mas? Coba bisa cerita. Iya, terima kasih. Mulai kapan dan seperti apa? Mohon maaf ini kurang fit. Karena ini cuaca ini. Nah, iya. Jadi terkait dengan wayang sekelik, memang saya bisa ceritakan sedikit terkait kronologinya lah. Kronologinya tentang wayang, kenapa sehingga sekarang menjadi sebuah pertunjukan wayang sekelik di Lampung, bahkan mungkin satu-satunya di Lampung atau di Indonesia. Di dunia. Jadi rasa kegelisahan saya yang sebenarnya waktu itu saya kan bertugas di Menggala, di Tulang Bawang. Jadi PNS ya Mas? PNS saya di Pemda Tulang Bawang waktu itu tahun 2025. Kebetulan saya itu punya seorang guru yang terkait dengan sastra atau aksara Lampung lah, dengan budaya Lampung. Itu guru saya almarhum Marwansyah warga negara. Itu beliau memang selaku budaya juga selaku koreografer, juga komposer, juga terkait dengan kearifan lokal etnik Lampung lah, katakan begitu, budaya Lampung. Jadi saya terinspirasi karena memang kebetulan dulu saya juga penggiat wayang juga, atau seorang dalang yang pada waktu itu ingin sekali melestarikan dan mengembangkan kearifan budaya lokal melalui media wayang. Jadi di Lampung ini ternyata sangat luar biasa karena punya aksara, punya bahasa, sastra, punya angka. Nah, pokoknya lengkap. Jadi kenapa tidak ini sebagai literasi atau sebagai media edukasi kepada anak bangsa gitu loh, dengan menggunakan media wayang. Waktu itu saya konsultasikan dengan almarhum guru saya Adin Marwansyah warga negara itu. Gimana Din kalau ini saya angkat
saya akan buatkan wayang tapi khusus Lampung. Nah, kamu tahu nggak bahasa wayang itu di bahasa Lampung itu apa? Gitu awalnya. Kalau Lampung itu bukan wayang, tapi linau. Apa linau? Linau. Nah, linau itu artinya bayangan. Bayangan. Atau wayang. Berarti. Jadi kalau kamu mau mengangkatkan itu, saya sangat sependapat dan saya sangat setuju, saya support. Khusus angkatkan aja cerita-cerita yang asli, kearifan lokal Lampung. Mau sejarah, mau cerita rakyat, mau mitos, mau legenda, tapi Lampung. Gunakan pakem-pakem tradisi budaya Lampung, misalkan ngedio, reringget, bebandung, bepacur dan sebagainya. Seniannya masuk situ semua. Iya, jadi pakai ornamen-ornamen wayangnya, jangan wayang yang seperti wayang Cina, Patehi, wayang Jawa, wayang Turki dan lain sebagainya, tapi wayang Lampung yang ornamennya ornamen Lampung. Apa di situ misalkan menonjolkan ornamen cucuk rebung atau semacam di pakaiannya di pakaiannya menggunakan tapis atau menggunakan mata kibau dan lain sebagainya. Banyak corak motif yang dipakai di pakaian adat budaya Lampung. Itu dituangkan dalam bentuk wayangnya. Terus kemudian di situ harus ada makna yang terkandung tentang estetika dan etika, filosofi tentang adat budaya Lampung, terutama di Lampung ini ada Saibatin, ada Pepadun, nah ada dua apa istilahnya budaya adat lah, ada adat. Kita di sini berangkat dari katakanlah Pepadun atau Apung, harus bisa mengerti tentang, minimal mengerti tentang tata titi budaya adat istiadat Pepadun. Jadi kalau Pepadun ini, kalau kita di Tulang Bawang itu ada 4 kebudayaan atau 4 marga, namanya Megopak Tulang Bawang. Nah, kalau di Lampung Tengah, Lampung Utara sampai Lampung Timur itu ada 9. Juresiwo Atau Apung Siwo Mego. Ya, 9 marga. Nah, itu harus dipahami, termasuk Saibatin. Nah, sejarah-sejarah itu angkatkan saja dengan menggunakan media wayang yang diiringi oleh talo balak atau musik bambu, pring, bambu atau cetek. Nah, waktu itu saya mulai berproses itu sebenarnya dari tahun 2005. Oh, lama ya? Tahun 2005 berprosesnya waktu di Menggala. Itu tahapannya cukup rumit karena kita harus melakukan merwatin atau pepung rapat adat. Nah, kebetulan saya sudah diaken atau diangkat, diberikan gelar, nama saya Pangeran Natawijaya. Jadi untuk mendiskusikan terkait dengan adat budaya, kami bisa punya hak untuk berbicara lah, dalam arti untuk terkait dengan masalah adat budaya Lampung khususnya di Menggala pada waktu itu. Nah, dari situ prosesnya tidak instan. Memang satu tokoh kita akan membuat wayang, waktu itu membuat cerita tentang Pulau Daging Kapal Cina atau Panglima Cingho yang ada sejarahnya melampaui sungai Tulang Bawang ya, itu kan. Kita ada Pulau Daging itu di Tulang Bawang ya? Ada itu. Nah, semacam itu kami musyawarahkan cerita kronologinya seperti apa, sejarahnya, terus kemudian tokohnya kalau digambar seperti ini diizinkan atau tidak, penokohannya penokohannya, nah dan lain sebagainya. Itu panjang sampai kemudian saya berpindah tugas ke Lampung Tengah. Di tahun 2015 itu ada event atau acara peringatan HUT Kabupaten Lampung Tengah, itu digelar di lapangan. Kalau waktu masih di Tulang Bawang dulu itu kita masih takut Pak menggelar apa sosok wayang itu terbuka itu takut karena tidak bisa serta-merta ini loh wayang Lampung atau Linus itu bisa diterima. Jadi harus sosialisasi dulu ya. Pelan-pelan, sosialisasi pelan-pelan dari lingkungan ya kanan kiri, tetangga, kampung sebelah dan sebagainya, dengan apa perkenalan yang sifatnya persuasif lah. Jadi observasi dan persuasif artinya supaya tidak cukup lama karena kita membuat tokoh misalkan Menak Ngegulung, Menak Pati Perjurit, Menak Rio Tengkari yang ada di Menggala itu. Menak Segalangka. Ya, tidak serta-merta langsung buat seperti ini gitu enggak. Nah, terus kemudian di Lampung Tengah sebelum ke Lampung Tengah digelar sosok wayang,
kita itu di Tulang Bawang disisipkan semacam kolaborasi lah antara sendera tari dan wayang. Nah, sendera tari ini satu tema, satu rangkaian cerita, cuman kita masih memunculkan siluet bayangan tokoh wayang aja, pakai bayangan yang disorot dari belakang layar itu. Jadi kita belum berani vulgar, ceritanya seperti itu panjang. Jadi misalkan kita menceritakan tentang Menak Pati Perjurit, misalnya tentang kepahlawanan, misalnya dan sebagainya. Nah itu pakai sendera tari. Nah sendera tarinya siapa tokoh Menak Patinya, di wayangnya juga ini tokoh seperti itu. Jadi pengenalannya bertahap. Setelah kemudian di Lampung Tengah saya beranikan untuk memunculkan sosok tokohnya dengan bermusyawarah atau berpepung lah, artinya kalau bahasa Lampungnya merwatin. Kita diskusi rapat dengan para tokoh penyimbang adat di Gunung Sugi agar tidak ada kontradiksi agar kita sepaham terkait mengangkatkan legenda di Gunung Sugi. Oke, seperti kita potong dulu karena kita jeda dulu. Nanti kita akan teruskan. Luar biasa karena ini penokohan ini kan perlu juga nggak perlu puasa dulu ya kalau gitu. Kalau di Jawa kan pasti ya kan kayak gitu. Teman-teman, kita akan istirahat sejenak, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV.